Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Masih di channel YouTube yang sama. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk siapkan hati. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sedikit olahraga nih. Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh memberikan kesempatan indah ya Bapak untuk adik-adikmu bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau boleh memberkati adik-adik yang beribadah di rumah ya Bapak. Engkau selalu menjaga, menyertai dan melindungi mereka ya Bapak. Dan kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini hanya menyenangkan hatimu saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap untuk bangkit berdiri. Adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Maafkan iblis dihancurkan. Digerakkan ya.
Salam adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu kita, Abi Feraji. Apa kabar adik-adik? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Adik-adik sudah mandi apa belum? Sudah sarapan apa belum? Kakak mau mendengar nih. Ya, semuanya sudah mandi, semuanya sudah sarapan. Baik adik-adik, mengawali sekolah minggu kita seperti biasa, Kak Rama mau mengingatkan supaya adik-adik melakukan persiapan terlebih dahulu. Adik-adik tadi sudah mandi, pasti semuanya sudah berpakaian yang rapi. Sekarang adik-adik duduk yang rapi dan berdoa, ya. Selama sekolah minggu berlangsung, walaupun adik-adik masih sekolah minggu dari rumah dan melalui live streaming, tapi tidak ada yang bermain-main. Tidak ada yang lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Adik-adik tahu kenapa? Karena kita harus menghormati kehadirat Tuhan, ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulis. Baik adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, seperti biasa. Sebelum kakak menyampaikan firman, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati anak-anak kami
ini Tuhan, urapi mereka Bapa, biarlah setiap firman yang akan disampaikan akan tertanam di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Baik adik-adik ya. Setiap manusia itu pernah mempunyai masa lalu yang kelam. Kita pernah jatuh, bahkan hidup bergelimang dalam dosa. Namun pintu anugerah, yaitu pengampunan Allah, selalu terbuka untuk didatangi. Bertobat dari dosa dan berubah menjadi manusia yang hidup ya dalam kehendak Allah adalah tindakan yang bijaksana yang perlu kita hidupi. Dan ini dapat terjadi bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan rahmat Allah yang diberikannya dengan cuma-cuma ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, adakah kita selalu mengalaminya, adik-adik? Ya, adik-adik, dari perikop di atas kali ini kakak akan bercerita tentang Zakheus yang kecil si pemungut cukai. Kakak ulangi, kakak akan bercerita mengenai Zakheus si kecil si pemungut cukai. Ya, cerita Zakheus ini dapat kita baca dalam kitab Lukas. Ya, kakak ulangi lagi, dapat kita baca dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Adik-adik nanti boleh baca di rumah ya. Adik-adik mau mendengarkan ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Di kota Yeriko ada seorang kaya bernama Zakheus. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari orang-orang. Ia adalah pemimpin atau kepala dari semua pemungut pajak. Menjadi seorang pemungut pajak ya membuat Zakheus sangat kaya. Adik-adik tahu kalau orang kaya itu biasanya banyak apanya? Wah, banyak uangnya. Ya benar adik-adik. Ya, Zakheus itu banyak sekali uangnya karena dia seorang pemungut cukai. Selain uangnya banyak, ya biasanya orang kaya itu rumahnya apa adik-adik? Rumahnya pasti bagus, ya. Kemudian mungkin mobilnya banyak, kemudian mungkin pakaiannya bagus-bagus, ya. Jadi Zakheus itu banyak sekali uangnya, ya adik-adik ya. Kemudian, tapi Zakheus ini beda dengan orang-orang lain adik-adik. Kenapa? Ya, apanya yang beda? Rupanya Zakheus ini badannya sangat pendek. Zakheus ini tidak pernah tumbuh setinggi orang-orang lain. Jadi badannya Zakheus ini adalah pendek adik-adik, ya. Dan orang tidak senang dengan Zakheus. Kenapa? Karena Zakheus ini sering kali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya, ya. Dia mengambil dan menyimpannya untuk dirinya. Yang dilakukan Zakheus ini apa ya adik-adik ya? Yaitu mencuri, dan itu salah. Contohnya adik-adik ya. Biasanya mungkin orang-orang itu membayar pajak kepada pemerintah 100.000 ya. Tapi Zakheus ini dia meminta 200.000. Ya. Mau dikemanakan? Yang 100.000 ini dia laporkan kepada pemerintah, tapi yang 100.000-nya lagi dia simpan untuk dirinya sendiri. Itulah makanya Zakheus ini tidak disenangi oleh orang-orang. Ya, karena dia sering mengambil uang orang-orang adik-adik. Jadi Zakheus tidak disenangi. Ya, pada suatu hari ya Tuhan Yesus melintas di kotanya Zakheus. Kotanya Zakheus apa adik-adik? Ya, kotanya Zakheus itu yaitu Yeriko. Ya, kita tahu perjalanan Yesus pasti berisi tentang mengajar, kemudian
menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ya, ketika orang mendengar Yesus datang ke Yeriko, banyak adik-adik orang berbondong-bondong karena orang-orang ini ingin melihat Yesus secara dekat. Ya, jadi orang mengejar dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Ya, dan ketika orang berbondong-bondong mau melihat Yesus, si Zakeus ingin melihat Yesus juga. Dia ingin tahu siapa sih Yesus itu? Kok orang banyak datang berbondong-bondong ingin melihatnya? Tapi adik-adik, ya, Zakeus ini punya masalah. Apa masalahnya? Seperti yang kakak katakan tadi di depan, bahwa Zakeus ini badannya pendek dan sangat pendek, dan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena banyak orang. Ya, dia sampai begini-begini adik-adik, ya, dia sampai melompat-lompat, tapi dia tidak bisa karena Zakeus itu orangnya sangat pendek. Ya, sehingga dia tidak dapat melihat Yesus karena terlalu banyak sekali kerumunan. Jadi dia perlu membuat dirinya lebih tinggi. Dengan cara apa adik-adik? Wah, akhirnya Zakeus mendapat akal. Ya, dia berlari adik-adik. Dia berlari kemana? Ya, dia memanjat sebatang pohon. Ya, dia memanjat sebatang pohon. Pohon apa namanya? Ya, namanya pohon ara. Jadi Zakeus tadi bisa melihat Yesus karena dia melihat dari pohon ara, karena pohon ara itu lebih tinggi. Dia duduk di sana adik-adik, ya, dia bisa melihat Yesus dengan leluasa tanpa ada orang-orang yang menghalanginya. Nah, ketika Yesus lewat, Tuhan Yesus melihat ke atas dan menyapa Zakeus, katanya, "Hai Zakeus." Wow, adik-adik tahu bagaimana respon dari Zakeus ketika disapa oleh Yesus? Dia sangat heran dan seperti tidak percaya, dan dia berkata, "Yesus tahu namaku?" Lalu Yesus menyuruh Zakeus turun dan berkata, "Aku ingin bersama denganmu di rumahmu." Ya, dia menyuruh Zakeus untuk turun karena Tuhan Yesus mau apa adik-adik? Mau menumpang di rumahnya Zakeus, ya. Lalu Zakeus turun seakan tidak percaya bahwa Yesus mau datang ke rumahnya dan mau menjadi temannya. Ini yang disenangi oleh Zakeus. Kalau kita lihat orang berbondong-bondong berlari melihat Yesus dan mengikutinya kemanapun dia pergi, tapi ya, kita lihat Zakeus ini sangat istimewa di mata Tuhan. Istimewanya apa? Ya, Yesus sendiri yang datang menghampirinya. Ya, nanti adik-adik bisa baca di Lukas 19 yang ayat 5-nya, ya. Nah, Zakeus sangat gembira sekali karena Yesus ingin menumpang di rumahnya dan menjadi temannya. Ketika Yesus memanggil Zakeus, orang banyak yang melihat itu bingung, ya, karena mereka berpikir Yesus tidak seharusnya baik kepada Zakeus atau berbicara kepadanya, karena Zakeus telah melakukan banyak hal yang buruk. Apa itu adik-adik? Ya, hal yang buruk yaitu tadi bahwa Zakeus tadi adalah mencuri uang orang-orang tersebut. Ya, mereka bingung sekali. Kenapa Tuhan Yesus mau berbicara? Ya, kenapa Tuhan Yesus mau mendekati Zakeus? Ya, Zakeus ini orang yang berdosa. Ya, tapi ya, ketika Zakeus turun dari pohon, dia bertanya lagi kepada Yesus. Ya, seakan-akan dia tidak percaya adik-adik. "Benarkah engkau ingin datang ke rumahku?" "Ya, benar," kata Yesus. Tapi Zakeus ini masih tidak percaya dengan perkataan Yesus.
Lalu Zakheus berkata, engkau pasti tidak serius. Ya, aku sangat serius, kata Yesus. Orang yang ada di situ heboh adik-adik, ya. Semua mengatakan Zakheus telah berbuat banyak hal buruk, ya. Zakheus telah mencuri uang kami semua. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Zakheus, ya, kau mungkin telah melakukan hal yang buruk seperti mencuri, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Ia mengasihimu tak peduli apa yang pernah kau lakukan. Dan itulah, ya, mengapa aku ada di sini. Allah mengirim aku karena aku mencintaimu dan aku mencintaimu, ya. Allah Bapa mengutusku untuk semua orang, untuk mencari orang yang tersesat, untuk semua orang, dan begitu juga dengan kamu Zakheus, kata Yesus. Lalu adik-adik, ya, Zakheus minta maaf adik-adik kepada Yesus, ya, atas semua kesalahan yang sudah dilakukannya selama ini, ya, dengan mengambil uang orang, ya, dia sudah mengambil uang orang banyak. Tapi Zakheus berjanji akan mengembalikannya apa yang telah diambilnya, katanya. Jika aku mengambil 1 koin lebih dari siapapun, aku akan mengembalikannya 4 koin. Contohnya adik-adik, hutangnya Zakheus tadi, contohnya dia mengambil uang pajak ini, contohnya nih 1 lembar, ya. Dia akan mengembalikan menjadi, ya, 4 lembar, ya. Dan tidak itu saja adik-adik, ya. Zakheus juga dia akan berjanji bahwa dia juga akan memberikan setengah hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang miskin. Ya, adik-adik tahu bahwa Zakheus di sini sudah bertobat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Ya, di sini Zakheus sudah diselamatkan. Adik-adik tahu apa itu keselamatan? Ya, keselamatan adalah seseorang bertemu secara pribadi dengan Yesus, mengalami sukacita dan kebahagiaan yang berbeda dari yang dapat diperoleh dari dunia. Kemudian, ya, ada perubahan hidup, ada transformasi, ya, keadaan saat sesuatu yang dikejar, yang kita miliki tidak lagi menjadi pusat hidup kita, ya. Saat segalanya tidak ada lagi yang lebih berharga dari hubungan kita dengan Bapa seperti yang dialami oleh Zakheus. Itulah yang dinamakan dengan keselamatan, ya. Intinya di sini yaitu bahwa Zakheus sudah bertobat dan dia sudah diselamatkan, dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, anak-anaknya, ya. Nah adik-adik, demikianlah cerita mengenai Zakheus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, pertama, Yesus senang dengan kehidupan baru Zakheus, ya. Kehidupan yang mana? Yaitu Zakheus menjadi hidup yang baru, di mana Zakheus tadi sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, jika kita mencari Tuhan, ya, Ia tahu dan Ia mau untuk singgah dan menumpang di hati kita, sehingga kita mendapatkan sukacita yang besar karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat tadi adik-adik, ya, walaupun ya Zakheus itu berusaha bersusah payah untuk, ya, melihat Yesus, dan akhirnya
Tuhan Yesus mau atau singgah di dalam hati daripada Zakheus. Yang ketiga, ya, Tuhan senang melihat orang-orang berpaling dari dosanya dan melakukan apa yang benar. Kita tahu bahwa Zakheus tadi adalah seorang pemungut cukai, ya, atau pemungut pajak, yang mana dia selalu menyisihkan, ya, yang bukan menjadi haknya, ya, dan itu merupakan suatu hal yang buruk di hadapan Tuhan, dan akhirnya dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari orang-orang banyak, dan dia juga akan memberikan setengah dari hartanya untuk dibagikan atau diberikan kepada orang miskin atau kepada orang yang membutuhkannya. Itulah yang hal yang benar di mata Tuhan. Yang keempat, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Oke, adik-adik, ya, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kakak mengakhiri firman ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa kami yang berada di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan tadi tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan seperti yang Engkau inginkan. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau datang Bapa, kiranya Engkau menghampiri kami Tuhan, kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami layak, supaya kami dapat disebut menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah Tuhan tabur pada pagi hari ini, dan terimalah doa kami ini Tuhan, melalui anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu selanjutnya. Haleluya. Adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak mau menyampaikan warta. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah, masih di channel YouTube yang sama, jam 9 pagi. Dan jangan lupa juga bagi adik-adik boleh minta tolong mama, papanya yang ingin mendukung dalam persembahan, bisa mentransfer ke rekening atau ke kode QR yang ada di samping sini ya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau terima doa berkat. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian doa ya Bes. Adik-adik boleh angkat kedua tangannya ya. Dari
Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Om Jun. Kalau ketemu Om Jun berarti mau doa untuk penutup. Nah, pagi hari ini Om Jun berdoa dan percaya semua dalam berkat Tuhan ibadah kita hari ini ya. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita kedangkan tangan kita, arahkan hati kita. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah beribadah. Dan sekarang adik-adik terimalah berkat rahmat anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih kehidupan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama pengurapan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, 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 amin. Kita berjumpa minggu depan. Shalom. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.